Lama tak bersua, saya Novita Carolina dari SMK Negeri 2 Tarakan, calon guru penggerak angkatan 9. Pada video ini, saya akan bercerita tentang bagaimana pemetaan aset yang ada di SMK Negeri 2, khususnya di teknik otomotif. Saat itu, saya berdiskusi dengan rekan sejawat dan memaparkannya kepada kepala sekolah. Mari kita simak. Berkaitan dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak, ada salah satunya itu adalah identifikasi aset di SMK 2. Tapi saya kemarin meminta itu aset khusus yang ada di otomotif. Jadi aset itu menyangkut ada aset fisik, termasuk kita sebagai guru aset manusia, kemudian ada aset keuangan, dana bos, BOP, BLUT itu masuk semua, kemudian aset politik, aset agama dan budaya, ada tujuh Pak. Jadi ketika saya mengamati aset di kita khususnya di otomotif, memang ternyata yang paling banyak itu aset fisik, alat, sarana dan prasarana. Nah, kemudian kemarin saya mengambil program bagaimana kalau aset kita yang khususnya engine yang kemarin kita sempat bicarakan engine itu bagaimana kalau dihidupkan lagi, karena nanti kan ada berhubungan dengan pembelajaran murid khususnya tentang engine. Nah, diharapkan dari engine tadi kita mengajarnya bisa memunculkan kompetensi tentang student agency, kepemilikan murid yang dia berani menyuarakan pendapat, mengeluarkan ide, kemudian dia bisa menentukan pilihan, kemudian dari apa yang dia pilih, kemudian dia mampu bersuara dan berpendapat, maka akan timbul rasa kepemilikan, bagaimana mengerjakan ini sampai selesai yang bertanggung jawab. Jadi mohon izin Pak, ditanya untuk program saya namanya GEMES Pak, Gerakan Pemeliharaan Mesin. Jadi nanti targetnya adalah kelas 11 TKN. Mungkin Pak Tami atau Pak Narso bisa memberikan pendapat tentang program saya berkaitannya dengan dukungan. Pak Narso. Dukungan. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Semoga dalam keadaan sehat semua dan dapat diberikan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut saya seperti itu bagus sekali, program itu harus dikembangkan karena anak-anak kita kebanyakan tidak aktif. Kalau guru itu harusnya aktif, tapi sekarang kan harus berpusat pada siswa, study centernya ke siswa, bukan guru. Jadi mereka diberikan literasi, kemudian mereka belajar, kemudian mereka apa job-job yang akan diberikan, yang mereka kerjakan seperti itu. Dan yang kedua itu kedisiplinan memang harus wajib, karena disiplin itu dia disiplin, otomatis setidaknya dia akan ada rasa tanggung jawab, dia bekerja, dia belajar, dia berpikir secara kritis. Yang ketiga itu setidaknya ya ada mereka harus sehat jasmani dan apa istilahnya ya, makanya yang sehat itu juga mendukung mereka untuk bekerja, mereka untuk belajar, untuk berpikir dan tanggung jawab sesuai dengan misalnya dia belajar sampai jam berapa seperti itu. Karena kalau memang seperti kita di budaya industri itu mereka harus ikutin aturan seperti itu Bu, tahu seperti aturan yang mereka gunakan di industri seperti apa, masuk jam berapa, kemudian pulang jam berapa, ibarat input, kemudian mereka proses, output, dan mereka jadi orang. Nah itu makanya itu lebih bagus seperti itu dikembangkan, dan saya harap semoga kedepannya lebih baik dan ada penerus generasi bangsa seperti siswa dari guru untuk mengembangkan program-program yang diterapkan oleh Bu Novi itu sebentar itu aja. Terima kasih banyak Bu. Jadi pada dasarnya Pak Narso sangat dukung. Baik. Kemudian kalau bisa nanti pada saat pekerjaan itu didukung dengan disiplin kerja. Oh betul Ibu, untuk waktu. Jadi itu betul Ibu. Bagaimana dengan Pak Mustami terkait dengan dukungan khususnya Bapak sebagai kepala departemen? Terima kasih Bu. Saya sebagai kepala departemen mendukung kegiatan ekonomi sebagai PDP mengenai aset yang ada di bengkel otomotif khususnya di engine ini. Dan itu Bu banyak tidak lengkapnya, Kemudian
terbentuk untuk menguasai dan mampu menghidupkan engine kita. Salah satunya mungkin ini dulu Bu, Ibu mengajukan dulu pengajuan alat ke kami sebagai bengkel, dan saya akan konsultasi dengan Pak Guru sebagai kepala sekolah untuk melengkapi semuanya yang alat-alat yang belum terpenuhi di engine kita, utamanya yang diesel itu. Kalau diesel mungkin agak-agak lama lah, tapi kalau diesel itu kan gampang aja. Hanya itu, tinggal itu ada kemauan di kita. Kemudian Ibu Rofi sebagai pengampu MPKK-nya di kelas 2 memang betul-betul bagaimana bisa membuat anak ini mampu, dan yakin kami mampu menghidupkan dia itu. Itu aja dulu. Baik Pak, terima kasih. Pada dasarnya dukungan dari Kepala Departemen sangat mensupport kami sebagai pengampu mata pelajaran, dan mungkin nanti pada saat pelaksanaan Pak, saya juga nanti akan berkonsultasi dengan Pak Muslami, dengan Pak Narso gitu ya, untuk kesuksesan dari program ini. Terima kasih Bapak-Bapak atas dukungannya, supportnya. Semoga apa yang saya rencanakan ini dapat berjalan lancar. Terima kasih. Sirtup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya datang ke sini dalam rangka menyampaikan program yang merupakan bagian dari tugas program guru penggerak, yaitu berupa konsultasi berupa prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan ini muncul dari materi kami sebelumnya, mengidentifikasi aset-aset apa saja yang ada di sekolah kita. Maksudnya prinsipnya kita mau berbuat tidak memikirkan kekurangan, tetapi berdasarkan aset apa saja yang tersedia di sekolah. Kemudian untuk area yang berdampak untuk program ini khususnya untuk di otomotif. Kemudian aset-aset yang saya sasar adalah aset yang ada di otomotif, khususnya untuk engine kami itu yang selama ini disimpan di ruangan itu Pak, banyak begitu kan. Nah itu kan sudah dari 2019 kemarin sudah lama tidak hidup, tidak rusak tapi lama tidak hidup gitu. Jadi berdasarkan kurikulum Merdeka kemarin saya lihat bahwa di situ memang ada materi engine, maka itu jadi saya sasar menjadi bagian dari program saya. Ini prakarsa perubahannya Pak. Mungkin saya jelaskan secara singkat. Disampaikan. Ya. Jadi prakarsa perubahannya ini namanya meningkatkan potensi kepemimpinan murid melalui program gerakan pemeliharaan mesin, disingkat dengan GEMES. GEMES itu gerakan pemeliharaan mesin. Jadi nanti diharapkan dari program ini akan memunculkan kepemimpinan murid terkait dengan bagaimana murid mampu menyuarakan ide, gagasan atau inisiasi yang lain. Kemudian dari sudah menyuarakan, kemudian ada lagi pilihan itu bagaimana dia menentukan sendiri materi yang dia ingin pelajari. Kemudian ada yang terakhir kepemilikan ketika mereka sudah terlibat dalam pembelajaran tersebut, otomatis diharapkan ada muncul kepemilikan bahwa pembelajaran yang ia lakukan itu memang karena pilihannya dia, dan memang dia akan mengontrol sendiri bagaimana cara belajarnya dia. Nah jadi aset yang saya sasar ini adalah engine Pak, engine 5K Toyota engine stand yang memang nggak hidup tapi tidak rusak. Jadi kemarin sudah saya jalankan mulai dari awal Maret. Dan ini nanti rencananya Pak akan ditampilkan di Lokakarya 7. Ada demonstrasi dari murid. Diharapkan sih murid bisa datang, tapi kalau enggak ya paling nanti engine-nya dibawa ke sana. Jadi sebenarnya yang saya harapkan
hilang gitu Pak, atau entah di mana tempatnya gitu. Kalau sementara ini kan karena ada 2 engine, kami menggunakan kanibal namanya istilahnya Pak. Atau enggak, kita cari dulu di ruang penyimpanan, ruang dan alat itu kita cari, oh ternyata ada ini, misalnya ada distributor, terus ternyata oh nggak ada busi. Nah, kami kendalanya di situ Pak. Kan kayak pelajaran seperti ini kan mungkin memang betul untuk perencanaan, cuman gimana kebijakan dari sekolah agar program ini masih sudah hidup gitu Pak, cuman ada beberapa komponen yang masih belum terpenuhi gitu. Baik, terima kasih atas kita ini. Jadi sebagai pimpinan tentu saya sangat mendukung program ini terkait pendayagunaan aset yang mungkin selama ini tidak maksimal digunakan. Seharusnya dari awal pada saat engine itu datang tentu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lengkap terkait apa saja peralatan pendukungnya ada. Kemudian diteliti di awal memang pada saat datang lengkap enggak peralatan atau spare part pendukungnya itu agar bisa digunakan, karena intinya pengadaan peralatan itu tentu untuk menunjang proses pembelajaran untuk murid, tidak hanya disimpan begitu saja. Dan saya yakin kan Bapak dan Ibu guru di teknik otomotif khususnya kendaraan ringan kan tentu semua bisa menggunakan alat tersebut. Kemudian mungkin perlu juga dibuat catatan-catatan atau apa namanya ya, pemakaian engine itu, siapa yang pernah memakai, kemudian berapa durasi waktu dipakai, dan setelah dipakai lengkap atau tidak. Ya, karena kalau tidak dilengkapi begitu, nanti suatu saat kan akan ada lagi terpakai mungkin berkurang dan sebagainya. Perlu jadi nanti otomotif bukan hanya engine itu, seluruh aset mungkin nanti perlu dilengkapi data diri tentang seluruh peralatan itu, sehingga ke depan kalau yang memakai orang dipakainya lengkap, tentu disimpannya juga lengkap kan. Itu yang mungkin bukannya otomotif, seluruh sekolah yang mungkin punya peralatan memang begitu. Jadi kita harus bersama-sama menjaga aset kita yang ada agar pada saat kita gunakan akan digunakan untuk pembelajaran itu ready, ya bisa dimaksimalkan untuk siswa. Nah kemudian kalau ada yang kurang, nanti kita akan lihat apakah itu berkurang atau tidak ada spare partnya pada saat datang atau setelah digunakan. Nah, tentu kan kita akan cari dulu apa masalahnya, apakah ada keterlambatan dalam pemakaian dan tidak mengembalikan pada tempatnya sehingga tidak maksimal. Itu yang perlu kita kaji. Jadi mungkin atau ada yang merasa terlalu memiliki rasa itu sendiri, kepemilikan yang terlalu tinggi, akhirnya kan lupa untuk mengembalikan alat pendukungnya. Saya kira itu nanti dibuat aturan-aturan di bawah, ya, aturan bersama lah untuk otomotif yang harus diikuti bersama, bahwa kalau meminjam lengkap, kembalikan juga dengan lengkap, kembalikan ke tempatnya, kemudian catatan-catatannya apa, kalau ada kerusakan dicatat, ya kan, supaya ke depan tidak berulang kejadian terhadap aset-aset kita. Nah mengenai nanti untuk apa luka karyanya ya, saya sangat berharap pada siswa sebetulnya, karena itu menandakan bahwa ibu berhasil dalam pembinaan untuk murid sebetulnya, tidak ada siswa yang datang. Memang saya kemarin menitik beratkan sebetulnya karya-karya Ibu Novi itu adalah di pas prakteknya sebetulnya, bukan terhadap sarana pendukungnya kayak itu. Saya sebetulnya bukan itu. Pada sarana praktek, anak-anak ditanya apa dari prakteknya, apa kurangnya, itu sebetulnya saya mau. Oh ternyata kami praktek kurang alat tangan misalnya, kurang ini. Itu yang perlu kita ke depan, karena ibu mengajar mata pelajaran produktif, ya kan, sehingga anak-anak merasa oh senang untuk praktek gitu. Bang, oh ya ternyata praktek menyenangkan, ya kan, tidak menyusahkan. Saya kira itu harapan saya, nanti dibawalah siswa kita bisa mendemonstrasikan. Kira itu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas
kesempatan dan dukungannya buat saya untuk program saya. Insya Allah nanti saya itu melibatkan anak-anak Pak, jadi mereka nanti dalam pembelajaran itu mereka sendiri yang mengatur, terus nanti buat jadwal, misalnya materi ini, terus nanti kamu unjuk kerjanya apa, itu nanti ada jadwal tanggal sekian kamu melakukan apa, seperti itu. Jadi memang semuanya full kerja dari murid. Tugasnya saya sebagai guru mengamati, mengontrol apa yang fasilitasi. Yang penting rambu-rambu ini diberikan bahwa ini K3-nya pilihannya, ya ini pilihannya. Tergantung mau mana yang didahulukan, mana yang dibelakangkan ya terserah. Tidak salah. Yang penting capaian pembelajaran ke depan itu kita capai. Baik Pak, mungkin itu saja penyampaian saya. Terima kasih atas dukungannya Pak. Sama-sama. Semoga lancar dan sukses ya. Amin. Nanti jadi kepala sekolah. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini rapat itu sudah. Turunin untuk itu. Kasihan anakku satu nih Bang. Dia dari marah datang terus dia. Enggak deh, kebesaran lah. Ada apa tadi kejadiannya? Olinya masuk ke tempat businya. Kamu isi oli terus Olinya masuk ke bagian merembes ke situ. Ya. Dia merembesnya dari mana? Dari sini apa dari dalam? Dari dalam. Oke, kira-kira apa yang terjadi itu? Baru mau dibuka. Baru mau Oke, dicek. baru mau diamati ya. Tenang. Turun ke sudah olinya. Yang penting cikikik. 13 dan 13. April yang atas. Turun sudah. Ini aku tadi. Masuk bukannya satu tangan, HP-nya kenapa begitu? Oh, sentere. Nah. Ini yang terhalang kan? Nah, ini satu bukan. Ini satu. Cuma senter juga. Enggak apa-apa. Yang penting aliran listrik yang dari atas ini udah terganggu. Sekarang ini di 2 sama aja kayak kabel bersihkan air nggak boleh. Saya kira 13 aja. Itu namanya. Dibilang ini prospol di bengkel cukup kerjanya. Ini sudah ini. Banyak dia kalau minta turun di bengkel. Kamu nggak tahu ya? Masih. Penuhan kayaknya. Nih, tahu di luar. Ini ngapain ini? Nek-nek ini. Siapa namamu? Adek, saya kirim ke mamamu. Anto, saya kirim ke mamamu juga. Bu, ini Anto, Bu. Dia hari ini inilah Anto tidak sabar. Berikut adalah hasil kerja murid-murid hebat sesuai dengan insting masing-masing, ya kan? Insting. Ting. Yang penting cik. Kalau meledak, Selamatkan diri masing-masing. Capeknya dalam kerja. oh belum. Ini namanya refresh bed. Ya, oke, coba apa masalahnya di mana tuh?
Dikunci kontak kah? Di starter kah? Di apa? Cek alirannya. Ini jangko. Begitu ya kalau bekerja orang tuh langsung mau lihat hasilnya ya. Nggak mau lihat prosesnya gimana. Itu enggak. Masa dinamanya sudah nyala. Iya. Kan dia kan ini terminal. Plus. Positif. 50, 30. 31 negatif, diambil dari. Oke, dilakukan proses analisis. Coba pasang lagi motor. Oke, ya. Ini apa saja lah? Tol. Loh, kok dilempar? Aduh. Masih habis dulu esnya. Mau kemana? Mau kemana? Oh. Oh, memang kau. Enggak, sendiri. Jangan salah yang beli kan Pak Mustaming tahu. Yang awas siapa ya? Kenal aja ini siapa nih? Oh. Oh Allah, dah lama masuk ke bawah mesin itu. Oh, dia sendiri aja kan? Sendiri. Direncanakan saja misalnya kalau secara teori setiap orang harus mendapatkan ini, tetapi terjadi kelompok. Bisa? Jadi bayangan terjadi kelompok artinya
pembuangan. Reja, habis. Api berasal dari busi. Api busi. Ya, percikan sedikit saja supaya dia menyala. Bagaimana? Supaya bahan bakar itu menyala. Stone. Bakar di dalam ruangan bahan bakar. Ya, memang syaratnya ada 3, ada api, ada bensin, ada karena ada percikan-percikan itu kan kecil aja, ya. Bagaimana supaya dia bisa langsung terbakar? Piston. Ya, mau bakar apa sih? Bahan bakar. Bahan bakar, oke, bensin ya. Ya. Gimana caranya supaya dia terbakar? Piston. Piston. Naik turun. Bahan bakar itu disemprotkan, ya. Semprotkan itu bukan berat. Itu kayak ada semprotan baygon. Ya. Yang keluar gimana? Hah? Gas. Gas bentuknya gimana? Itu ya. Gini loh ya maksud saya. Jadi maksud saya sumbernya itu jangan dari saya. Kenapa kalian harus jawab? Supaya itu memang betul-betul langsung, oh, aku tahu bagaimana percikan bunga api itu langsung mulai menyala, padahal percikannya kecil. Langsung menyala. Apa sebenarnya apa? Karena kan kalau saya waktu perpisahan sama anak kelas angkatan 2011 di awal kan kita kecil, sudah berapa kali saya masih kecil, ada di dalam rumah, sudah kecil dia. Kita set. Ini yang baru. Atau kemudian kita akan masuk badannya, yang baru belakang badannya, pergi tumpuk-tumpuk. Gilong. Jadi Mel. Gilong ya, gilong. langsung turun ke telaga, bawa ke rumah sakit. Proses. Jadi rumah sakit. Ada gambaran nggak hubungannya dengan cerita tadi dengan sifatnya bensin tadi? Percikan api. Kemarin yang kita bahas tentang titik apa? Titik nyala. Oke ya. Dibuat masing-masing ini pastikan sudah ada rangkaiannya, fungsinya, nama komponennya, bagaimana cara kerjanya, kemudian pemeriksaan apa saja yang dilakukan, termasuk penyetelan, ya. Bisa? Mau kerja berkelompok kan? Ada yang mau ke engine? Jadi ini ya anak-anak ini ada kompleks ya, kompleksnya gini. Ketika perhatikan, ketika bekerja, mesinnya satu kan bisa cik 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 cik, cik. Tapi ada yang tidak ada komponennya, itu komunikasikan ke saya. Bu, kami butuh ini, ngomong saja supaya. Jadi gini, saya kepingin itu semuanya langsung terwujud gitu ya, terjadi. Apa kekurangan itu kita jadikan modal. Paham ya? Gak ada materi, gak ada koil, yang ada Pak belikan koil kan? Kita cari. Kalau tidak ada baru kita usulkan. Ya? Satu kerja ini saya minta yang kayak kelompok kemarin ini kan sampai berapa kali nih?
kali pertemuan itu ditambah ada aktor. Apa itu manusiawi sekali ya. Di dalam suatu lingkungan itu pasti ada yang pasti. Maksudnya bukan dia ya. Tapi kalau kalian menghadapi dunia yang nyata yang sesungguhnya, di suatu lingkungan tim kerja untuk ada yang mau ambil kerja yang nanya ya. Tolong ambilkan kuncinya, malah di orang lain. Ya, kerja tim ya. Makanya sudah ada timnya berapa orang tuh? 49 orang kan? Saya silakan diatur ini. Mau ini berkelompok atau satu kelompok ini atau bagaimana? Ya, yang pasti target kita 1 April setelah Lebaran lunas. Makanya diatur dong. Makanya setelah Lebaran saya harapkan 22 kita komunikasi ya. Silakan dirancang. Lihat nih ada materi, ada waktu yang ada materi yang dikuasai, waktu yang sebentar, kemudian ada kuasanya kasih AC, kasih apa? Kasih hidup lampu, kasih jalan yang bentar. Itu kalau misalnya malam kita starter belum jalan kita kasih hidup itu lampu itu langsung naik ke situ. Ya, sistem bahan bakar berarti jadi kemarin kan yang harus digeber dulu baru ini pas mati nggak boleh ya. Harus tugas nih sambil masih begini ya. Nggak boleh. Ini dari obat baru jalan. Dan kalau yang sistem yang kemarin harus digeber dulu kan. Kalau dilepas nanti sudah nggak boleh. Makanya itu nanti ada hubungannya dengan sistem. Ya. Sistem pengabdian apa aja, ngapain aja. Kalau yang kemarin stop lab itu ada hubungannya dengan apa? Apa sih yang sudah harus lakunya? Supaya apa? Kalau pelatuk itu nanti hubungannya kemana? Lab. Terus? Kalau dia pelatuknya begini, labnya ngapain jadinya? Terbuka. Kalau dia sama-sama terbuka, apa yang terjadi? Tidak ada kompresi berarti ya? Gitu. Boleh seperti itu. Apa istilahnya apa? Overlap. Overlap itu ya. Kalau engine itu ada yang namanya firing. Ada firing order. Gereja kemarin kalau sampai kelas 1 itu kerjanya gereja atau hotel pernah dengar nggak? 1 apa? 3. Jadi katanya firing. Biasanya kalau orang sudah tahu, sudah paham, pokoknya berapa? Atau misalnya begini apa tuh? Firing, urutan pengertiannya. Berurut dia menyala ya. Berurutan, nggak boleh bersamaan. Nggak bisa bayangkan kalau bersamaan.
Nama siapa? Kunci. Kunci berapa? Gimana? 12. Terus apa yang dilakukan? Obeng langsung diputar ya? Mana doakan tuh orang satu? Oke, kelas satu melakukan nggak? Berarti nggak semua? Sekarang bukan kemarin tuh. Bukan. Bukan aku kelas. Jadi bukan. Kalau kita bicara hari ini otomatis yang terjadi itu hanya ini, ya. Kemudian anggap lainnya. Silakan yang satu ini. Ya. Kemudian ada bulan Mei. Mei itu 1 sampai 31 ya. 31. Kemudian anggap saja 1 minggu sebelum habis bulan Mei itu ada yang namanya Kus. Pas. Pas ya akhir Mei. Nah, ini semua sampai di sini harapan kita sampai di sini dilalui ini. Ada saja ini mungkin 2 minggu atau 10 hari. Nah, di dalam yang sampai di lakukannya itu masuk ke dalam. Di sini kita pelajari bahasa yang namanya juga kan? Ya. Ada yang namanya sistem ini. Ya. Apa lagi yang ada? Hah? Sistem? Pengertian. Apa lagi? Oke. Sistem? Ada lagi namanya sistem bahan bakar. Kalau yang kopling tadi, kalau kopling tadi itu kan ini ya, di sini ada kayu, ini ada satu ini koreng lah. Lihat ya. Jadi di situ ada yang pertama ini kuningnya sih. Satunya kuning sistem pengisian, satunya kuning pas. Keren ya. Oh, ada lagi radiator itu masuk apa ya? Sistem pendingin ya? Oke, soalnya ada lagi ya sistem AC. Ya, bisa bedakan kan AC? Kalau sistem pendinginnya radiator. Nah, ini ya, perhatikan. Ini masuk ke materi. Materi ini kita pelajari dalam satu engine konvensional tipe 5. Ya. Kemarin kita sudah masuk materi ini, dan ini masih belum sepakat. Kayaknya masih sepakat. Jadi belum
video ujungnya, kalian mana yang mau mengatur jalan belajar kalian? Bu, saya mau belajar ini dulu. Sistem kalian. Kalau kalian sudah mendapatkan poin sambungannya ya antara baterai dengan sistem starter dan sistem pengisian yang seperti saya jelaskan tadi ya, dalam hubungannya itu berarti dari starter suplai arus listrik dari baterai, ya kan? Yang dibaca dapat meter flywheel. Flywheel itu terhubung crankshaft di sebelumnya ada duri kemudian dihubungkan ke sistem pengisian dan ke fan melalui sabuk. Kita sudah tahu nih bekerjanya. Nah, bagaimana dengan sistem pengaturan bahan bakar, sistem pendingin? Ini kan kalau kita amati, wih, itu starter, ini semua langsung bekerja. Ya tidak? Ini harus bekerja sistem pendingin. Kalau lihat sistem pendingin tidak bekerja, berarti panas atau overheating. Kemudian sistem bahan bakar. Gimana? Kemarin masalahnya kan bahan bakar. Bahan bakar ada pokoknya yang apa kan? Karburator. Kan kemarin kalau sudah hidup harus dikasih digas kan? Padahal sebenarnya harus ada stasioner atau either. Tahu ya either? Tahu. Langsam apa? Apa itu langsam? Langsam either stasioner sama. Ada apa enggak? Mesin hidup, starter mesin hidup tapi tanpa digas. Ya, putarannya oke? Silakan dirancang. Oke, ini kelompok berapa ya tadi ya? Kelompok berapa? Kelompok berapa? 2 apa 3? 2 itu Mikel, Fahri, Surya, Reja, Fadila. Oke, apa sudah yang dicapai hari ini? Buat apa aja? Tabel yang isinya apa? Sistem pengapian. Mana sudah jadi kah? Apa ini? Oke, selama ini udah jadi, sebelumnya ada nggak yang maksudnya ini kan udah berapa kali jadi tabel nih? Ini tabel yang berapa? Yang kedua. Oke, yang pertama ini coba lihat. Oke. Kalau kelompok kalian sudah menggunakan sumber belajar apa saja? Sumber belajar. Buku manual ya. Selain itu apa lagi? HP itu apa? Mencari apa? Di internet. Di apa? Sistem pengapian. Oke, jadi ada 2 sumber belajar ya, melalui media internet dan buku HP. Oke. Kendalanya apa? Belum ada apa? Belum apa? Belum ditemukan kendalanya. Oh, belum. Pada saat mengerjakan ini ada hambatannya nggak? Nggak ada ya? Oke. Kenapa bisa begitu? Masih awal. Oke. Kan biasanya ada kelompok itu mengerjakan dari. Ini kelompok berapa? Kelompok Ilham Fikram nih kah? Oh iya, oke. Yang Naufal ya, oke. Apa saja yang sudah dikerjakan kelompok ini terkait rencana gemes? Sudah buat apa aja? Ya? Motor starter. Apalagi? Pada saat mengerjakan, kalian menggunakan sumber belajar dari mana aja?
Internet. Apa lagi? Hah? Pengalaman ya? Siapa? Nggak apa-apa, ngomong aja. Saya Kapan itu pengalamannya? Kapan terjadi? sekitar Jadi sumber belajarnya apa aja tadi? Internet. sama pengalaman. Oke, pengalamannya itu maksudnya sebelumnya pernah kita pelajari sudah ya? Iya. Oke. Dan praktek. Ada kendala nggak pada saat kerja kelompok begini? Ungkapkan saja. Nggak ada. Ada nggak temennya yang kurang rajin? Yang Oke. Nanti kedepannya gimana? Saya juga. Ya. Oke, lebih berpartisipasi aktif di kelompoknya ya. Oke, terima kasih. Oke, ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah sampai mana pekerjaannya? Apa yang sudah dilakukan? Buat sketsa. Tindakan. Ini asalnya dari mana isi-isinya nih? Dari pengalaman kami yang sudah kami lakukan. Oke, kami itu kelompok ya. Benar diskusi nih. Benar ya? Pada saat berdiskusi ada nggak yang apa istilahnya beda pendapatnya yang terlalu mencolok? Aman aja ya? Oke. Sumber belajarnya yang digunakan apa aja? Materi yang dipelajari, materi yang dipelajari, Apalagi? sama buku, manual book. Manual book, oke. Ini kelompoknya Leam. Leam, coba dong diceritakan hari ini sudah buat apa aja? Tabel, Bikin tabel, oke. Isinya apa aja? sistem, teori, uji kerja, Oke. keterangan sama hari. Pada saat kerja kelompok seperti ini dalam membuat tabel ada kendala tidak? Ada Bu. Atau sumber belajar apa yang dipakai? Apa saja? Kasih. Komunikasi. Oke. Ya betul, sumber belajar itu bisa juga dari teman-temanmu sendiri berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki sebelumnya. Kenapa, Peng? Bukan kelompok, Bu. Hah? Oh, bukan kelompok. Astagfirullah. Kemudian pada saat kerja kelompok ada nggak debat sengit? Nggak ada ya? Aman ya? Oke, terima kasih.